Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Mala Putri dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah semester 1. Berdirinya saya di sini, saya akan menyelesaikan tugas penilaian akhir semester mata kuliah Pancasila dari dosen pengampu Bapak Sumarno. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan poin-poin tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar kesatuan negara dan merupakan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar kesatuan negara merupakan pilihan yang baik dan benar. Oleh karena itu kita perlu memahami apa saja nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila. Selanjutnya, dalam memahami Pancasila, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja landasan-landasan pokok yang ada dalam Pancasila. Yang pertama yaitu landasan historis. Suatu bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidupnya sendiri yang diambil dari nilai-nilai hidup yang berkembang dalam bangsa itu sendiri. Setelah melalui proses sejarah yang panjang, nilai-nilai Pancasila itu telah melalui pematangan sehingga tokoh-tokoh bangsa Indonesia akan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila mendapatkan dipandang yang berbeda-beda pada setiap rezim. Pada masa Orde Lama, Pancasila ditafsirkan sebagai nasionalis, agama, dan komunis yang disebut dengan Trisila. Sedangkan pada masa Orde Baru, Pancasila harus dihayati dan diamalkan dalam berpedoman kepada butir-butir yang telah ditetapkan oleh MPR. Yang kedua yaitu landasan kultural atau budaya. Beberapa bangsa dan negara pasti memiliki suatu pandangan hidup serta pegangan hidup agar tidak teromong-ambing dalam kancah pergaulan dunia internasional. Setiap bangsa memiliki ciri khas dan pandangan hidup yang berbeda. Indonesia sendiri memiliki pandangan hidup yang berbeda dengan yang lain. Nilai-nilai kultural yang terpelihara dan sudah ada sejak Indonesia ada merupakan sumber ideologi Pancasila. Semua negara di dunia ini memiliki budaya yang membedakannya dengan yang lain. Bagi bangsa Indonesia, kebudayaan merupakan warisan sosial yang harus dijaga dan dipelihara. Upaya menjaga dan memelihara tersebut telah dilakukan oleh pendiri bangsa kita melalui karya besarnya yaitu Pancasila yang setiap silanya mengandung nilai-nilai kultural dari bangsa Indonesia tersendiri. Yang ketiga, landasan yuridis. Dituangkannya Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka mengisyaratkan bahwa secara yuridis konstitusional Pancasila telah menjadi dasar negara Republik Indonesia. Untuk memudahkan warga negara dalam memahami Pancasila, maka dilaksanakanlah pendidikan Pancasila, khususnya di perguruan tinggi. Landasan yuridis perkuliahan pendidikan Pancasila dari perguruan tinggi secara gambar tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 29 Undang-Undang ini telah menetapkan bahwa tiap kurikulum, setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib membuat pendidikan Pancasila. Yang keempat, landasan filosofis. Pancasila dikenal sebagai filosofi negara Indonesia. Nilai-nilai yang tertuang dalam perumusan sila-sila Pancasila adalah landasan filosofis yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam ketetapan MPR tahun 1978, Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dengan demikian, landasan filsafat Pancasila merupakan harmonisasi dari nilai-nilai dan norma-norma utuh yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang bertujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh agar menjadi landasan filsafat yang sesuai dengan kepribadian dan cita-cita bangsa. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila ada dua pengertian, yaitu secara khusus dan secara umum. Secara umum, tujuan utama pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap perilaku cinta tanah air, dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri kita yang sedang menghadapi dan akan menguasai iptek. Tujuan pendidikan Pancasila secara khusus. Tujuan Pancasila terkandung dalam tujuan pendidikan nasional yakni
meningkatkan manusia yang berkualitas, berintek, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, berprofesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani, dan harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat berkebangsaan, kesetiakawanan, kesadaran pada sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa para pahlawan dan berorientasi kepada masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.